Mulai nih udah langsung? Udah. Oke, siap. Saudara Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. puji nama Tuhan. Haleluya. Berdiri. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pertemuan. Terima kasih Tuhan Yesus, luar kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah dan cinta yang sangat besar, ajaib, hebat, karya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau selalu berada di dalam setiap musim kehidupan kami. Haleluya. Tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Yesus. Haleluya. Karya-Mu sangat terbukti buat setiap kami. Biarlah kuasa hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami yang sakit disembuhkan, Amin. kami yang berbeban berat dipulihkan. Amin. Amin. Silakan menerima sukacita Haleluya. sepulang kami dari ibadah dan doa. Terima kasih Kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sama-sama kita katakan Engkau ada. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Terima kasih. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Haleluya Yesus. Engkau yang bertindak, memberi
Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan bersama-Mu Bapa, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. dan mencari doa kami Tuhan. perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Jesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. haleluya, Yesus Terima Tuhan, kasih. haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Sebab tiada yang seperti diri-Mu Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Haleluya, Tuhan. Engkaulah Raja, layak disembah, layak disembah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rabbasya, Rabbasya, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami agungkan karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Gunung batuku Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Haleluya. Tak usah ku susah lekus, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Angkat suaramu yang syadai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya Yesus. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Sebentar kami akan memuji dan bersorak buat nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus diagungkan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu Saudara boleh salam kiri kanan, katakan selamat datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara boleh melihat di sebelah kanan saya. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantar kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara, kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, sambil kita bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai.
Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Buka ruang kesaksian, silakan. Akan sekolah minggu. Revan, silakan. Kesaksian pujian. Revan. Ada Revan, ada Revan sendiri, nanti gabung-gabung. Brian sama Erasmus. Ayo, Erasmus. Cepet. Brian. Ayo, berdua dulu di depan belakangan ya. Nah. Ada sana. Udah situ aja berdirinya. Ah, sip. Nanti sendiri ada lihat pintu. Oh, sekali Yesus. Sekali Yesus. Apa boleh? Sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang karena kasihnya. Sekarang ku harap, oh Yesusku, cinta padamu. Sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku tak hilang karena kasihnya. Aku ada olehku terima kasih Brian. Depan sekarang. Kakak itu, kakak Eros mau sendiri. Kakak Eros sendiri. Nah, sekarang Evan. Agak apa, Pan? Bilang. Oh. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih Pak. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bersaksi, Mama Revan mau bersaksi? Bersaksi, udah diterima sekarang kerjanya. Amin. Bersaksi ya, luar biasa tuh. Jadi akan berkat. memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Sebenarnya kami akan memberi biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami. Tangan kasih-Mu terus yang memberkati setiap kami. Tuhan Yesus dengan berkat dan karunia-Mu. Kami siap memberi dengan ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, nanti setelah saya pulang, Bapak Ibu Saudara jangan pulang dulu karena ada berkat makanan bungkus ya. Karena bulan ini Ibu Gembala ulang tahun ya. Tapi saya agak-agak lupa walaupun nanti antara 16 18 gitu ya. Jadi karena kami keluarga ya kesempatan ini bisa datang, jadi jangan ada yang pulang dulu, kita bersama-sama berdoa ya, walaupun mungkin minggu depan baru ulang tahun ya nggak apa-apa ya Ibu Gembala ya. Kita mempersiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujian persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Anak-anak sekolah juga boleh datang ke depan untuk bilang. Ku siapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Haleluya Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Haleluya Yesus. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidupku. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
tunggal firman-Mu. Siapkan lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Pada saat siang hari ini kami kembali datang di rumah-Mu yang kudus ini, menaikkan segala pujian dan kemuliaan kepada Tuhan, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan yang besar. Kami tahu Tuhan, yang kami alami sampai saat ini semua karena kebaikan dan anugerah dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat menguatkan hidup kami, memberkati kami, membangkitkan iman kami, pengharapan kami semakin lebih sungguh lagi kepada Yesus, karena Engkau Tuhan yang menyelamatkan dan mengasihi kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu masuk ke dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selamat siang. Salam. Shalom. Kembali berkumpul dengan jemaat tempat ini. Terima kasih kepada Pembala atas kesempatannya. Mari kita buka kitab kita yang terakhir dalam kitab Matius pasalnya yang ke-17. Kita akan baca dari ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-20. Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat 20. Matius 17 14 sampai ke 20. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang yang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridku, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi. Saudara, firman Tuhan siang hari ini dengan tema adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Waktu itu ada orang datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, anakku sedang sakit. Di dalam kitab yang lain, anak ini sakit karena dia sedang kerasukan setan, sehingga dia seperti orang yang sedang sakit ayam. Iblis yang ada di dalam tubuhnya menggoncang-goncangkan tubuhnya, dilempar ke sana, dilempar ke sini, dan tidak bisa dikendalikan. Berapa minggu lalu ada murid kami, dia seperti ini juga.
Ketika dia sedang berada di kelas, tiba-tiba tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, matanya terbuka, tubuhnya kaku, tidak bisa bicara. Kami kira dia sakit tipes, karena sebelumnya dia baru selesai operasi usus buntu. Kami kasih air hangat, tidak juga bergerak. Kemudian kami kasih bubur, dimakan sedikit, habis itu kaku. Lalu ketika saya melihat anak ini, tatapannya ke saya itu seperti dia ketakutan. Tatapan mata orang ketakutan. Kemudian dalam hati saya, apakah anak ini memang dia kerasukan roh jahat atau setan? Karena anak ini anak perempuan, maka saya suruh guru yang lain untuk membuka sepatunya. Kemudian jempolnya kita pencet dan kita berdoa. Tiba-tiba anak ini teriak. Setelah teriak dia pingsan, baru dia sadar. Dan setelah dia sadar, dia nggak tahu dia ada di mana. Seingat dia tadi sedang di kelas mengerjakan ujian. Dia nggak tahu kenapa ada di ruang UKS, ruang kesehatan sekolah. Nah, begitulah saudara kondisi orang yang sedang kerasukan setan. Dia nggak tahu kalau badannya dibanting ke sana, dibanting ke sini, dibanting ke sana, dibanting ke sini. Oleh sebab itu, orang tua dari anak ini datang kepada Yesus. Lalu Yesus tanya kepada orang tuanya, "Loh, aku kan tidak pergi dengan semua murid. Bukan waktu itu Yesus hanya pergi dengan 3 murid. Ini ada muridku yang lain loh. Ya. Aku hanya pergi dengan 3 muridku, dan ini masih ada muridku yang lain dari 12 murid Yesus. Kenapa kamu nggak minta muridku saja yang mengusir setan yang ada di dalam tubuh anakku?" Lalu Bapak Yesus bilang, "Sudah Tuhan, saya sudah minta kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa mengusir setan itu." Kemudian Yesus, kalau kita baca tadi, dia sedikit agak membentak muridnya, dan dia berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi kamu harus bersama?" Saudara, untuk percaya kepada Yesus kita butuh iman. Saudara percaya Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup saudara, kita butuh iman. Banyak orang sekarang tidak percaya lagi kepada Yesus. Banyak artis sekarang tidak percaya lagi kepada Yesus. Dia pindah iman. Dia ikut agama seberang. Saudara, untuk percaya Yesus saja, saudara harus butuh iman. Dan untuk bisa ada terjadi kuasa dalam hidup saudara, saudara harus butuh iman yang lebih besar lagi di dalam hidup saudara. Jadi bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus Tuhan, tetapi percaya juga kalau Yesus itu bisa melakukan perkara yang besar, perbuatan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Ya. Makanya saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah iman yang dapat memindahkan gunung. Tadi Yesus berkata, seandainya saja engkau punya iman sebesar biji sesawi. Kalau saudara lihat biji sesawi itu sangat kecil sekali. Sangat kecil. Kalau kita punya iman seperti itu, maka gunung kita katakan pindah, maka gunung itu pun
dapat terpilih. Saat ini saudara, kita harus punya iman seperti itu, yang bisa memindahkan gunung. Gunung yang ada di dalam hidup kita bukan berarti kita datang ke puncak lalu kita bilang gunung ini tidak. Tapi gunung yang dimaksud di sini adalah adanya tantangan hidup kita, adanya masalah, adanya pergumulan, adanya rintangan yang tidak bisa kita atasi dengan diri kita sendiri, yang membuat kita semakin hari semakin khawatir, yang membuat kita menjadi takut, membuat kita kepahitan, tawar hati, dan putus asa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, tapi kok masalahku ada terus. Tuhan, aku udah sungguh-sungguh ke gereja, ibadah setiap minggu, tapi masalahnya semakin hari semakin berat, semakin susah. Saudara, hari ini apakah gunung terbesar saudara hari ini? Kemudian bagaimana iman saudara menghadapi gunung tersebut? Apakah ada kepahitan? Ada kecewa sama Tuhan? Putus asa sama Tuhan? Atau sudah tawar hati? Sebagian besar orang pindah agama karena kecewa. Kecewa. Karena mereka tidak melihat Yesus itu menolong hidup dia ketika dia punya masalah. Tapi itu iman yang sedang Tuhan ingin lihat hari ini dalam hidup saudara. Kalau saudara hidup saudara masih tenang-tenang aja, ya Tuhan lihatnya memang wajar. Tapi untuk menguji iman saudara, ya harus dengan tantangan yang ada saat ini, harus dengan pergumulan yang ada saat ini. Kemarin ada kasus lagi tentang larangan ibadah di rumah. Marah-marah orang keluarga padahal sedang ibadah di rumah, seperti konser. Kemudian bangunan gereja HKBP di Banten juga dihentikan. Kemudian banyak rumah ibadah khususnya gereja yang akhir-akhir ini sangat sulit sekali. Tapi itu tantangan kita, saudara. Tantangan yang terjadi saat ini dalam hidup kita. Ketika kita sedang bergumul, maka kita harus punya iman. Kenapa? Karena Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin layak di hadapan Tuhan dan menerima berkat upah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dan 1 Yohanes 5 berkata, kita mengalahkan dunia ini dengan iman. Jadi bagaimana iman saudara saat ini kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Apakah sedang goyah, sedang lemah, ataukah iman saudara tetap kuat meskipun ada masalah? Tadi dikatakan di 1 Yohanes, kita mengalahkan dunia ini dengan iman. Kepercayaan kita kepada Yesus yang bisa mengalahkan dunia ini. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Baru kata pengharapan 85 kali ditulis di sana. Kata kebenaran 230 kali, kata kasih 258 kali. Tetapi kata iman ditulis 558 kali. Artinya firman Tuhan Alkitab lebih banyak mengajarkan tentang iman kita kepada Yesus. Iman kita kepada Yesus.
Para tokoh-tokoh Alkitab sudah menunjukkan bagaimana iman mereka. Bagaimana Abraham punya iman ketika Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan berikan engkau keturunan. Lihatlah bintang di langit, seperti itulah nanti keturunan. Padahal waktu itu Abraham belum punya anak. Kecuali dia sudah punya anak satu atau anak dua. Lihatlah Abraham bintang-bintang itu, nanti anak-anakmu seperti itu, banyaknya keturunanmu. Tapi waktu itu Abraham belum punya anak. Tapi Tuhan sudah bilang, Abraham, itulah nanti keturunanmu seperti bintang di langit, sebanyak itulah nanti keturunan. Abraham percaya karena apa? Dia punya iman, saudara. Iman yang tidak melihat tapi percaya. Dia tidak melihat ada anak. Dia tidak melihat langsung Sarah istri yang hamil. Tidak. Saudara tahu berapa waktu yang dinantikan Abraham untuk anaknya lahir, Ishak, yaitu 25 tahun. Jadi dia bertahan dalam iman bahwa Tuhan akan memberikan dia anak dalam waktu 25 tahun. Selalu dia berkatakan, saya akan punya anak. Saya akan punya anak. Tuhan pasti punya anak. Tuhan pasti berikan anak. Tuhan pasti akan kasih saya anak. 25 tahun lamanya. Padahal mereka sudah tua. Tapi Tuhan menepati janjinya, maka lahirlah iman. Bagaimana Musa waktu itu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian di hadapan mereka sudah ada laut Teberau yang luas. Di belakang sudah ada para prajurit-prajurit Mesir yang akan membunuh mereka. Musa punya iman, Tuhan, jika Tuhan sudah membantu membela kami keluar dari Mesir, maka Tuhan juga yang akan menolong kami melewati dari kepungan tentara. Lalu Tuhan katakan, angkatlah tongkatmu. Ketika Musa angkat tangan, maka laut itu pun terbelah menjadi dua. Iman yang bisa membelah laut. Ketika Daud melawan Goliat yang tubuhnya 3 kali lebih besar daripada tubuhnya Daud, Daud masih remaja, saudara. Goliat adalah tentara yang sudah dilatih berperang dengan baik, menggunakan perlengkapan perang yang sangat lengkap. Tapi Daud punya iman, pasti saya bisa mengalahkan Goliat yang besar itu. Dan dia percaya Tuhan pasti menyertai dia. Jadi ketika dia bertempur melawan Goliat, dia putarkan ali-alinya, tak kena kepala Goliat dan jatuh dan dia menang. Itu iman. Jadi hari ini iman saudara harus seperti itu. Sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh para tokoh-tokoh Alkitab kita, maka kita yang sekarang harus lebih besar iman kita daripada mereka. Bahkan iman yang bisa memindahkan gunung, pergumulan hidup saudara saat ini. Oleh sebab itu ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus punya iman yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara, semampu-mampunya saudara, saudara ada titik di mana kemampuanmu sudah selesai. Ada titik di mana kita menyerah. Kalau bukan cara begini, kita minta bantuan ke sini, kita bantu orang, kita ke sini, telepon sini, telepon sini. Ada waktunya semua tidak bisa lagi membantu kita. Orang yang kita andalkan selama ini tiba-tiba hilang. Tiba-tiba
tidak bisa menolong. Ada titik di mana kita sudah tidak bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Maka disitulah kita harus menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8 berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Banyak kali kita mengandalkan manusia, saudara. Ya, firman Tuhan katakan apa? Terkutuk. Kutuk itu lawan dari berkat. Orang yang mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan, dia orang yang terkutuk. Artinya apa? Berkat Tuhan itu tidak turun dalam hidup kita. Artinya apa? Sebanyak apapun doa saudara, sesering apapun saudara berdoa, Tuhan tidak akan dengar. Karena kutuk itu adalah putus hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di mana akarnya itu ke sungai, dan pohon itu tidak akan pernah kering dan selalu menghasilkan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti pohon di pinggir sungai, akarnya itu menuju kepada sungai dan selalu mendapatkan air dari sungai. Jadi tidak pernah kering. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup. Amin. Orang yang beriman percaya pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar yang tidak bisa kita pikir. Suatu saat ada orang datang kepada Yesus. Tuhan, tolong, Lazarus sedang sakit keras. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak langsung datang. Dia pergi mengajar ke daerah yang lain. Kemudian berapa hari kemudian ada yang datang lagi, Tuhan, Lazarus sudah meninggal. Dan setelah dia mendengar kabar itu, pergilah dia ke rumah lain. Saudara-saudaranya kemudian berkata kepada Yesus, Guru, Tuhan, seandainya waktu itu kau datang mendoakan saudara kami hidup, pasti dia gak akan mati. Dia akan sembuh dari penyakit. Oh ya. Kemudian Yesus pergilah ke kuburannya lagi. Sudah meninggal 4 hari, saudara. Tapi ketika sampai di kuburannya, Yesus berkata, hai Lazarus, bangkit, berdiri dan berjalanlah. Seketika itu juga kubur terbuka, Lazarus bangkit dari kematian dan dia berkata. Saudara, iman kepada Yesus membuat Tuhan dapat melakukan hal yang ajaib yang kadang-kadang kita tidak bisa pikirkan. Orang-orang itu menganggap bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Padahal Yesus sedang mempersiapkan melakukan perkara yang besar lagi, yaitu apa? Dia bisa membangkitkan orang dari kematian. Jadi iman orang itu semakin lebih lagi percaya kepada Yesus. Karena dia membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Renat Bongke, penginjil dan juga Balaya Tuhan, pernah dia ke Afrika. Dia melakukan KKR di sana, daerah ini. Waktu itu ketika sedang ibadah, ada orang datang membawa peti mati ke
orang yang sudah meninggal. Kemudian orang itu minta supaya didoakan agar dia mati. Kemudian Renat Muke dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini memang rencanamu agar orang ini mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka bangkitkan. Tapi kalau tidak, jadi rencanamu yang benar. Seketika itu juga saudara, tiba-tiba peti mati itu dibuka, maka orang itu pun bangkit. Dan ketika orang melihat bahwa terjadi kuasa yang besar, seketika itu juga orang-orang yang ada di sana menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu bisa melakukan apa yang besar, lebih daripada logika yang kita pikirkan. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan lebih besar daripada diri saudara sendiri. Pada tahun 975 di Mesir ada sebuah gunung bernama Gunung Krakatau. Mesir waktu itu sedang dikuasai oleh kelompok yang bernama Khalifah Fatimiyah. Dia mengambil alih daerah itu dari orang bernama Al-Muiz. Al-Muiz tidak senang dengan khalifah ini. Tapi karena sudah dikuasai oleh khalifah ini, akhirnya dia tunduk menjadi bawahannya. Kemudian Al-Muiz berkata kepada khalifah, di kitab orang Kristen ada tertulis yang tadi kita baca, iman sebesar biji sukawati bisa memindahkan dunia. Maka khalifah memanggil pemimpin Kristen Ortodoks pada waktu itu bernama Patriark Abraham. Dipanggillah ke istana. Kemudian ditanya, apa betul di Alkitab pernah ada tertulis seperti itu? Kemudian Patriark bilang, betul. Dan benar itu terjadi. Lalu khalifah bilang, kalau begitu, buktikanlah tulisan itu. Lalu, saudara, khalifah berkata, aku berikan 3 syarat. Kalau itu tidak terbukti, gunung tidak bisa pindah. Pertama, semua orang Kristen yang ada di Mesir harus keluar dari daerah itu. Kedua, semua orang Kristen yang ada di Mesir harus masuk ke dalam agama Islam. Ketiga, kalau kalian tidak mau pindah, kalian tidak mau keluar, maka yang ketiga, dengan sangat terpaksa kami akan membunuh semua orang Kristen yang ada di Mesir. Kemudian khalifah meminta waktu, Patriark Abraham meminta waktu untuk dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon Tuhan, tolonglah kami. Malamnya saudara, ada seorang pengurus juga yang bermimpi bernama Simon. Dia bermimpi bahwa Tuhan berkata, ucapkanlah permohonan kepada Tuhan sebanyak 400 kali dalam berbagai tempat. 100 kali ke utara, 100 kali ke barat, 100 kali ke timur, 100 kali ke selatan. Kemudian mimpi Simon itu besok paginya disampaikanlah kepada Patriark Abraham, pemimpin agama Kristen Ortodoks. Kemudian dilakukanlah itu, saudara. Kata yang diucapkan oleh Patriark Abraham sangat sederhana. Dia berkata, Kyrie eleison. Dia berkata, Kyrie eleison. Artinya, Tuhan kasihanilah kami. Hanya itu, saudara. Ke utara dia bilang, Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami. 100 kali. Ke barat dia bilang, Kyrie eleison. Kyrie eleison. 100 kali. Ke timur, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ke selatan, Kyrie eleison.
Kairo. Saudara, ketika 400 kali diucapkan, tiba-tiba dari dasar gunung ini, sepertinya gunung ini terangkat. Tiba-tiba gunung ini terangkat, gunung yang besar, gunung Mukatam yang ada di Mesir, terangkat. Dan gunung ini pun bergeser, saudara. Gunung ini bergeser sejauh 3 km menjauhi kota Kairo, Mesir. Setelah itu, gunung itu berhenti. Setelah Khalifah melihat peristiwa itu, sangat takjub lagi, heran dia. Ternyata betul yang dituliskan di dalam kitab orang Kristen. Dan akhirnya dia dan semua pengikutnya waktu itu menerima Yesus dan mereka mau mengikut. Ini kisah nyata. Tahun 975 Gunung Mukatam dapat. Jadi kalau orang ke Israel, mereka mampir ke Mesir, pasti selalu ke gunung ini, karena di gunung itu juga ada tempat buat ibadah di sana. Itulah iman yang harus kita miliki. Iman yang mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan terbatas. Jangan andalkan kehebatan. Jangan andalkan orang. Tapi andalkan Tuhan. Yang kedua, kita harus tingkatkan kualitas iman kita. Firman Tuhan katakan, apakah engkau masih seperti kanak-kanak, masih minum susu, padahal sudah seharusnya engkau makan makanan keras? Apakah iman kita saat ini masih seperti iman anak-anak? Iman yang selalu tersinggung, sakit hati, kecewa sama orang, ada kepahitan sama orang, gampang marah, gampang emosi kepada orang. Itu kita seperti anak-anak juga. Kita orang Kristen, kita ke gereja, kita baca Alkitab, tapi masih seperti itu. Ya, gampang tersinggung, gampang iri, gampang dendam, gampang cemburu. Padahal kita sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen. Maka seharusnya kita harus tingkatkan kualitas iman kita, naik lagi levelnya. Step by step, dari langkah 1 naik ke langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Yaitu kita harus mulai terbiasa hidup dalam firman, baca firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kalau agama lain itu hafalkan saja. Tapi kalau kita baca, renungkan, dan lakukan, hidup dalam doa kepada Tuhan, hidup dalam persekutuan kita kepada Tuhan, harus tingkatkan iman. Ada iman Abraham, ada iman Thomas. Kalau iman Thomas, dia harus percaya, dia harus melihat dulu baru percaya. Ketika orang bilang, Yesus sudah bangkit, aku melihat kuburnya sudah terbuka, mayatnya sudah nggak ada. Thomas bilang, nggak percaya. Saya nggak percaya Yesus bangkit sebelum saya tusukkan ke tangannya yang bolong itu jari saya ini. Nggak percaya. Padahal orang sudah bilang, aku lihat Yesus, kubur Yesus sudah nggak ada. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia masukkan jarinya ke dalam tangannya yang bolong, dan disitulah dia. Tapi iman Abraham, iman yang tidak melihat tapi percaya. Oleh sebab itu saudara, iman apa yang saudara miliki saat ini? Di dalam sebuah buku tentang jemaat, kehidupan jemaat Kristen, di situ dituliskan ada 6 jenis jemaat di sebuah gereja. Pertama, ada jemaat penyangga. Jemaat yang datang ke gereja setiap minggu,
menyembah Tuhan, kemudian memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan uangnya untuk gereja, pelayanan Tuhan. Itu jemaat penyangga. Ada jemaat spesial. Jemaat ini suka menolong gereja bila dibutuhkan, tapi nggak mau datang gereja. Yang penting bantuannya nyampe. Nggak datang gereja nggak apa-apa. Itu jemaat spesial tuh. Ada jemaat butuh, hanya datang ke gereja pada saat dia sedang membutuhkan. Mau dibaptis, baru datang gereja. Mau nikah, baru datang gereja. Mau ada acara kematian, baru cari gereja. Setelah itu, selesai dibaptis, nggak pernah datang. Selesai menikah, nggak pernah datang. Selesai acara kematian, nggak pernah datang. Itu jemaat ini. Ada jemaat tahunan yang hanya muncul pada saat Paskah dan Natal, dan hanya memastikan ini gerejanya masih ada nggak ya? Atau datang ke sini, oh masih ada ya gereja tahun depan. Oh, ini tahun depan baru datang lagi. Oh masih ada juga ya tahun ini ya. Itu jemaat tahunan, nggak peduli sama gerejanya. Ya. Ada jemaat spons yang hanya menyerap berkat dan fasilitas yang diberikan oleh gereja tanpa mau berkorban untuk gerejanya. Ada sembako datang, ada pembagian makanan datang, ada bantuan datang, tapi nggak pernah gereja. Tapi ketika gembala bilang datangnya hari Minggu ada pembagian sembako, datang. Itu jemaat spon. Ada jemaat perusak, jemaat yang suka berantem sesama jemaat, suka mengkritik, ya, dan gampang tersinggung. Mana sih GBI Grand tahun depan nggak ada pemain musiknya, jadi ibadahnya nggak khusyuk. Gimana sih speakernya bunyi, panas nggak ada hasil. Ini jemaat perusak nih, suka kritik aja. Padahal yang diberikan ke gereja nggak ada, tapi suka kritik. Ini di buku. Jadi pertanyaannya sekarang, saudara jawab sendiri, saudara jemaat mana? Apakah jemaat penyangga, jemaat spesial, jemaat butuh, jemaat tahunan, jemaat spon, atau jemaat perusak? Saudara, tingkatkan kualitas imanmu agar jalan semakin terbuka sehingga Yesus akan masuk ke dalam hidup saudara. Kalau iman saudara tingkatkan kualitasnya, maka pintu akan semakin terbuka. Pintu berkat, pintu mujizat, pintu kuasa pertolongan Tuhan. Kalau saudara tingkatkan iman. Yang ketiga adalah kita harus melihat karya dari iman kita. Waktu itu Yesus berjumpa dengan Simon yang pekerjaannya masih menjadi penangkap ikan. Dia baru saja pergi dari laut menangkap ikan sepanjang malam, tapi tidak seekor ikan pun dia tangkap. Saudara, teori menangkap ikan, nelayan itu malam pergi ke laut karena dia pakai angin laut yang membawa dia untuk mengarahkan ke laut. Dan ikan pun lebih banyak muncul malam-malam. Pagi hari baru mereka pulang. Mereka pakai angin darat. Pagi sampai sore ikan itu nggak muncul karena ada sinar matahari. Dan biasanya mereka menyelam lebih dalam lagi. Tapi waktu itu siang hari Yesus berkata kepada Simon, Simon, ambil perahumu, naikkan jalamu, pergilah tangkap ikan. Secara teori kan nggak mungkin, ya, karena dia siang hari. Tapi apa yang dilakukan oleh Simon? Dia ambil perahunya, dia kayu perahunya, dia ambil jalannya sampai di tengah laut, dia lemparkan jalan. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia tarik jalannya itu terisi dengan ikan yang banyak.
Bahkan firman Tuhan mencatat bahkan perahunya hampir tenggelam karena ikannya sudah penuh di perahunya. Disitulah Simon melihat bahwa iman kepada Yesus bisa mengalahkan. Jadi saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus melihat karya iman itu terjadi dalam hidup saudara. Ada mujizat kesembuhan saudara alami. Ada pertolongan, ada berkat yang saudara alami dalam hidup saudara. Ada jawaban dari doa yang saudara alami saat ini. Kalau saudara tidak melihat karya iman, maka harus diragukan iman saudara udah betul atau belum. Ataukah imanmu masih setengah-setengah ikut Yesus? Ataukah imanmu masih tidak percaya kepada Yesus? Karena nggak pernah melihat karya iman. Orang lain Tuhan tolong. Orang lain penyakitnya Tuhan sembuhkan. Orang lain Tuhan berkati. Kok saya nggak tanya kepada dirimu? Bagaimana imanku ini sekarang? Maka tingkatkan iman saudara. Kalau masih ini ragu sama Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Percaya kepada Yesus, berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau saudara ingin melihat karya iman terjadi dalam hidup saudara. Waktu Petrus memulai karya pelayanan, dia membentuk sebuah jemaat yang mengikut Yesus. Firman Tuhan katakan ini adalah jemaat pulang hidup. Saudara, apa yang dilakukan oleh jemaat ini? Yang dilakukan oleh jemaat ini adalah mereka berkumpul di bait Allah. Mereka jual semua hartanya, dia bawa ke bait Allah, digunakan untuk pelayanan di bait Allah. Mereka makan di sana, mereka sharing kesaksian, mereka berdoa di sana. Setelah itu mereka mulai pergi. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi di sana. 3.000 orang bertobat. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini kita harus melihat karya iman terjadi dalam hidup kita. Iman yang bisa memindahkan gunung. Kita pun bisa melakukan. Karena kita punya Yesus, Tuhan yang besar. Amin. Amin. Hari ini mari jangan lagi ragukan Tuhan dalam hidup saudara. Pengharapan kita harus betul-betul kepada Tuhan. Suatu saat nanti saudara pasti ada waktunya Tuhan akan bangkitkan hidup. Amin. Yang penting mulai melangkah bersama dengan. Ada sebuah kedai kopi, kalau saudara tahu Starbucks. Starbucks itu saudara pertama kali didirikan itu pada tahun 1912 di sebuah warung kopi yang sangat kecil sekali. Tempatnya ada di dalam pasar ikan. Saudara bayangkan di dalam pasar ikan yang mau habis banyak ikan, situ ada warung kopi, namanya Starbucks. Tapi yang punya Starbucks ini percaya suatu saat nanti ini akan menjadi warung kopi yang besar. Dia mulai berjalan melangkah dengan iman. Dia mulai itu berusaha. Dia kembangkan warung kopinya. Lama-lama banyak yang pergi ke sana. Lama-lama mulai lagi tidak muat tempat. Dia mulai sewa tempat yang lebih besar, yang jauh dari pasar ikan. Lama-lama dia mulai buka cabang. Kemudian dia mulai membuka cabang di daerah-daerah yang lain. Dan akhirnya dia buka cabang ke negara-negara sampai saat ini. Dimulai dari hal yang sederhana, harus kita melangkah dengan iman. Suatu saat Tuhan pasti akan tolong dan bangkitkan hidup kita. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan.
Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Lihat, ada kuasa bagi setiap orang yang berserah kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Kita akan ujian hati sebagai hamba. Sudah membawa apapun. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Allah yang punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang kami hidup, Allah yang kami tinggikan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Tuhan yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia namamu, mulia Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kami melihat bagaimana kasih-Mu. Kau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Benar Yesus. Haleluya. Agar kami memiliki iman yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Juga selama ini kami mengandalkan kekuatan kami. Makasih. Mengandalkan kemampuan kami, mengandalkan pikiran kami Tuhan. Ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang melakukan yang terbaik buat kita. Tuhan ajarkan kami lebih lagi berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Iya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau meningkatkan kualitas iman kami kepada Tuhan. Benar Tuhan. Semakin lagi mengalami kedewasaan iman dalam Tuhan. Bukan lagi iman seperti seorang anak-anak,
tapi kami bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kepercayaan kami kepada Yesus. Yesus, haleluya. Hari ini Tuhan kami mau melihat bagaimana karya iman terjadi. Ada mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Yesus, haleluya. Ada berkat Tuhan yang mengalir bagi kami. Terima kasih. Hari ini Tuhan kami rindu berkat-Mu turun atas kami. Yesus. Kami ingin seperti pohon yang berada di tepi aliran sungai, Amin. yang tidak pernah berhenti berbuah, karena Haleluya. Tuhan memberkatinya. Biarlah kiranya Tuhan siang hari ini firman-Mu menguatkan kami, Ya Tuhan. firman memberkati setiap kami yang hadir, dan kami akan dipuaskan dan kami mau melakukan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Enos yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita terberkati. Amin. Iman kita harus semakin kuat, semakin teguh walaupun tantangannya banyak. Sungguh, saya saksikan sebentar ya. Bukan hal yang gampang ini kita bisa bertahan beribadah terus hari minggu tempat ini. Berapa banyak di lingkungan gereja Lipat sendiri yang gerejanya banyak yang ditutup, tapi kami bersyukur. Dan tadi saya terima berita juga di mana ada yang ditutup, dihalangi pelayanannya dan apapun. Tapi kita bersyukur kalau kita masih tetap berjalan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena pertolongan Tuhan Yesus. Walaupun hanya jemaatnya dihitung jari, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Ini proses untuk kita melihat iman ke depan bahwa gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Walaupun benar memang tadi nggak ada musik ya lewat Barnabas, nanti Tuhan pakai musik yang luar biasa. Lewat Revan sejak kecil ini dia pagi-pagi tadi udah ambil dilapin walaupun mungkin nggak bersih, dilapin bersih-bersihnya. Dia pun saya lapin ya, puji Tuhan memang ini seminggu sekali dibersihkan. Tapi saya bersyukur untuk ke depan ini dan rencana Tuhan yang baik. Karena apa saya melihat dari kesehatan Bapak Gembala yang mungkin kalau secara kemarin-kemarin saya mau gimana ya ini sakit-sakitan ini. Tapi semakin kesini, semakin pelayanan banyak. Setelah ini juga ada pelayanan di Tambun, ada ucapan syukur anaknya sudah lulus wisuda. Kita bersyukur sama Tuhan. Minggu kemarin donat tahun sampai 2 kali berturut-turut setiap pagi datang. Itu semua karena Tuhan punya rencana yang indah buat pelayanan di tempat ini ya. Terima kasih di Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Enos Hasibuan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan masuk ke dalam bersyafaat. Sebelum bersyafaat kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Mari satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sungguh luar biasa Tuhan. Menguatkan iman kami untuk tetap fokus kepada Kristus Tuhan. Yang sungguh-sungguh kami rasakan. Kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terlebih dalam pekerjaan dan pelayanan kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya, kami berdoa lewat hamba-Nya Pak Enos Hasibuan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam rumah tangga, ekonomi, terlebih kesehatan yang Tuhan pelihara. Terima kasih untuk pelayanannya di Kapuk juga Tuhan, yang tetap berjalan dengan baik. Kedoya yang berjalan dengan baik di sini Tuhan setiap minggu ketiga. Terima kasih Tuhan itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa.
sehingga dibikin kehidupan Tuhan tetap jalan, tetap lancar, apapun tantangannya, kami tetap fokus untuk melayani Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau pakai juga Mama Barnabas Tuhan di dalam menopang pelayanannya, baik di Kapuk, baik di Kedoya, baik di sini, baik Brian, baik Barnabas, juga Erasmus Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menopang kedua orang tuanya di dalam melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terlebih pakai Barnabas Tuhan di dalam main musiknya, sungguh dikasih hikmat, dibawa daripada surgawi, sehingga memain musik yang sungguh-sungguh handal untuk melayani Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya, kami berdoa, kami serahkan keluarga Bapak Barnabas ke dalam tangan kuasa-Mu dengan doa dan ucapan syukur. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala Tuhan, terlebih kami sungguh mengucap syukur untuk lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam kesehatannya. Kalau sampai hari ini dia sehat, dia kuat, dia bisa melakukan pelayanan kemanapun dia pergi, semua kena anugerah dan pertolongan Tuhan. Pakai hambanya lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di setiap pengumuman yang dia layani Tuhan. Seluruh jemaatnya terberkati karena semua kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk keluarga Mama Revan Tuhan, Kau berkati dia. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, mujizat-Mu yang terjadi. Kemarin tanggal 9 dia udah dipanggil pekerjaan Tuhan. Kembali dia bekerja dengan baik di GS. Dia menjadi dia pegawai yang sungguh mapan, yang dipakai terus Tuhan, sehingga dia sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati juga Bapak Revan dalam pekerjaannya, walaupun banyak tantangan Tuhan karena situasi kondisi seperti ini, tapi saya percaya Tuhan biarlah kuasa urapan Tuhan mengatas Bapak Revan, sehingga dia bisa tetap bekerja dengan baik. Untuk Revan menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang sungguh-sungguh Tuhan menopang kedua orang tua untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Bapak Sera, Mama Sera juga Tuhan. Engkau jadikan dia jemaat yang setia, sudah sungguh-sungguh Tuhan melayani Engkau dengan baik. Kami bersyukur untuk keluarga ini Tuhan, dalam situasi kondisi apapun dia tetap setia untuk melayani Engkau dengan baik. Berkati Bapak Sera dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, kesehatannya. Mama Sera juga, terlebih juga Tuhan untuk Sera, Tuhan berkati menjadi anak yang cerdas, anak yang sungguh takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya, kami berdoa kasih dan anugerah Tuhan menyertai keluarga Bapak Sera. Juga untuk Bapak Panjaitan Tuhan, Engkau berkati di masa Tuhannya ini, dia tetap setia di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, sungguh di dalam segala hal. Terlebih keluarganya Tuhan selamatkan melalui. Terima kasih juga Tuhan untuk Bapak Jia, Janti Siagian Tuhan, biarlah Engkau juga yang mengingatkan dia untuk dia tetap setia di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan dia rumahnya jauh dari sini, tapi kalau dia ingatkan Tuhan untuk dia tetap melayani Engkau dengan baik, setia kepada Tuhan dan takut akan Tuhan, Tuhan berkati dia dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Terima kasih juga untuk Bapak Butar yang pernah kesini, Tuhan Kau juga berkati dia, untuk dia juga tetap setia Tuhan, untuk mengikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Felicia, Mama Felicia yang tetap menopang di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, lewat kiriman pujiannya Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini. Di sana juga dia melayani, Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ekonomi, terlebih anak-anaknya Felicia, juga Catherine, juga Christopher, semua Tuhan melayani Engkau dengan baik dari sejak kecil. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya, kami berdoa tangga tempat ini Tuhan, baik kiri kanan depan belakang. Kalau kami masih ada tetap melayani Engkau dengan baik, Tuhan bertolong. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum bisa melangkah ke gereja Tuhan. Jemaat adalah milikmu. Engkau jamah Tuhan pada tetangga kami ini, sehingga dia mau datang kepada Tuhan, mau melayani Engkau dengan baik. Tuhan yang tolong sambut tangan sehingga bangku-bangku yang masih kosong bisa untuk pemulihan bagi nama Tuhan, sehingga jemaatnya bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah setiap para pemimpin kami Tuhan semua takut akan Tuhan. Dan semua keputusan yang diberikan oleh para pemimpin kami, saya percaya semua sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami percaya, kami berdoa semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami akan menghadiri ibadah Tuhan. Dan sebelum pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan.
Kristus, Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan kita ke surga. Angkat tanganmu, pulanglah. Bawalah firman Tuhan yang kamu dengarkan. Beritakan ke sekelilingmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada siang hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa